Bagaimana Bapak bisa menyantuni atlet berprestasi kalau Bapak tidak memberikan wadah? Berarti kan itu bullshit, omong kosong, Bang. Anggota saya yang tim pemenangan beliau yang sudah berjuang mati-matian saja untuk beliau, beliau bahkan mengecewakan kami. Dan perlu digarisbawahi, Bang, saya itu tidak pernah meminta untuk hal pribadi saya. Dari beliau ini sangat kami banggakan pada saat kami mendukung beliau, Bang. Kita akan diberi wadah dan pendapat kita akan didengar. Jadi kita anak muda ini tidak menjadi penonton di negeri kita sendiri. Gitu, Bang. Tapi nyatanya waktu beliau jadi semua itu tidak ada, Bang. Tidak ada kepedulian, Bang, kepada masyarakat. Dan ini tidak lurus-lurus saja, Bang. Ini tidak lurus-lurus saja, Bang. Banyak rintangan yang kami hadapi. Hari pertama sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang jauh-jauh dari Sumatera Selatan ingin berbagi keluh kesahnya tentang oknum bupati yang katanya punya banyak masalah lah. Seperti apa kisahnya? Kita langsung sapa aja narasumbernya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang Agung. Iya, Bang. Ya, jauh-jauh dari sana ya, dari Iya, Sumatera dari Selatan Sumatera Selatan. ke sini. Jadi katanya Bang Agung ini dia sengaja dari Sumatera Selatan itu pergi ke Jakarta hanya untuk mendatangi podcast-podcast ya gitu. Jadi dia ingin speak up tentang permasalahan oknum bupati yang di tempat dia tinggal ini. Nah, seperti apa ceritanya? Mungkin Bang Agung bisa langsung cerita aja ya kali ya. Iya, siap, Bang. Siap ya? Oke, ya gimana tuh ceritanya Bang Agung? Silahkan. Jadi awal mulanya tuh, Bang, kami itu tim ses di salah satu paslon bupati ini, Bang. Oke. Tim ses. Kalau dibilang tim ses ujung tombak, kami itu ujung tombak, Bang. Kami itu yang mengenalkan visi misi beliau itu door to door dari rumah ke rumah, Bang. Dan yang ikut itu bukan cuma saya, Bang. Mertua saya, istri saya juga ikut untuk memenangkan beliau ini, Bang. Bahkan ayah dan ibu saya juga ikut, tapi beda tim. Seperti ibu saya lewat partai lain, tapi tetap mendukung beliau, Bang. Jadi banyaklah kejadian-kejadian yang saya kira cukup gimana ya, Bang, waktu waktu kampanye, waktu mensosialisasikan beliau ini, seperti kami kejadian di salah satu desa pernah hampir dikepung satu kampung cuman gara-gara ingin mensosialisasikan program unggulan beliau ini. Kami itu sampai dikepung satu kampung, Bang. Sampai dikepung satu kampung. Bahkan mobil yang pertama masuk itu mobil kami, dan mobil yang keluar masuk itu mobil kami. Waktu mobil kami itu ingin keluar, dilempari pakai sendal, Bang, mobil kami, Bang, oleh warga, oleh masyarakat kampung situ, Bang. Oke. Jadi maksud kami sampai sebegitunya kami ini membela beliau, mengenalkan program-program unggulan beliau kepada masyarakat. Dan ini tidak lurus-lurus saja, Bang. Banyak rintangan yang kami hadapi. Hari pertama sudah dicegat, hari kedua sudah kami bahkan pernah dipiralkan, dianggap dianggap minta-minta data. Lalu banyak lah, Bang. Ada juga teman satu perjuangan juga, Bang, di salah satu desa yang sama itu sampai ditusuk, Bang. Sampai ditusuk, Bang, oleh salah satu pendukung paslon juga, oleh oknum pendukung paslon juga, Bang. Dan kabarnya, Bang, beliau ini juga dikecewakan, Bang, oleh paslon yang kami dukung ini. Masalah dikecewakannya masalah apa saya tidak tahu, Bang, saya kurang paham. Nah, jadi, Bang, di program unggulan beliau ini, saya kan banyak itu program unggulan beliau itu, kurang lebih ada 20 atau 21, Bang. Tapi yang saya lihat itu di program unggulan beliau ini ada yang namanya untuk membantu atlet berprestasi, Bang. Oke. Nah,
kami ini coba untuk masuk di sini bang. Kami sebagai pemuda ini mencoba untuk masuk ini. Bagaimana salah satu kabupaten ini bisa memiliki atlet berprestasi kalau tidak diberi wadah bang. Yang cinta futsal tidak diberi wadah, yang cinta voli tidak diberi wadah, yang ya seterusnya bang. Jadi kami coba masuk di sini bang. Kami buatlah turnamen futsal antar desa. Kenapa antar desa bang? Karena kami tegaskan di sini bang, yang pertama kami tidak mencari keuntungan bang. Kalau kami mencari keuntungan, sudah pasti yang kami buat adalah turnamen antar pelajar bang. Yang notabene-nya penontonnya lebih banyak masuk, sponsornya lebih banyak. Tapi kami adakan antar desa bang. Yang pertama itu kami itu cuma ingin mengirim pesan. Tidak ada lagi yang namanya paslon 1, paslon 2. Kita semua satu dan didukung oleh beliau. Selesai bang. Dan turnamen ini antusiasnya banyak bang. Sekitar 32 desa yang mengirim bang. Nah, turnamen ini berjalan lancar sampai akhirnya bang kami ini kehabisan dana bang untuk memberi reward para tim yang juara. Berhubung turnamen ini membawa nama bupati, kami bilang dong pada yang juara, untuk uangnya belum kami berikan hari ini. Untuk hari ini cuman simbolis dan piala. Ya semua yang juara ini kebetulan adalah senior dan teman lama saya bang. Awalnya mereka ngerti. Setelah kami langsung minta surat audensi, ingin membuat surat audensi, terus kata salah satu oknum di Pemda itu sudah ada 30 surat audensi. Dan kalian ingin menambah surat audensi, 30 ini saja belum ada yang ditemui oleh Bapak, apalagi kalian. Jadi batal kami membuat surat audensi itu. Kami minta ke orang-orang yang terdekat beliau membantu untuk membicarakan masalah ini, untuk minta bantuan beliau. Terus ada salah satu yang terdekat dari beliau itu menyarankan buat rekap pengeluaran dan pemasukan. Dan kalau lebih enak lagi kwitansi itu harus lengkap. Kami lengkapi bang kwitansi bang. Oke, ini sorry, nggak pakai topeng aman? Aman bang. Aman ya? Aman. Iya kaget. Aman bang. Oh oke Aman, oke Bang. oke. Lanjut. Nah jadi bang, setelah kami lengkapi bang kwitansi itu, kami berharap itu bukan cuma dapat bantuan, kami berharap itu bisa temu dengan beliau bang. Dan kami ceritakan, Pak, kami mengadakan ini sesuai dengan program Bapak loh. Kami ingin membantu Bapak sampai periode kedua loh. Itu yang ingin kami sampaikan. Tapi jawaban yang kami terima cukup mengagetkan bang. Kami tanya ke salah satu protokol beliau menjawab, tidak ada lagi bantuan dari Bupati. Bahkan Bupati marah. Ini dari satu, terus ada lagi salah satu oknum ajudan beliau, tapi ajudan ini tidak bilang ke saya langsung, bilang ke teman saya. Dia bilang, Pak Bupati marah karena kalian. Jangan sampai nama Pak Bupati rusak karena ini. Jadi kalian harus menyelesaikan masalah ini sendiri, dia bilang. Jadi kami tambah bingung dong. Tambah bingung bagaimana cara kami mengeluarkan reward yang juara ini. Nah, alhamdulillah kami itu masih ada harapan dari KONI bang. KONI ini ingin membantu. Tapi KONI ini membantu tidak bisa transfer lewat rekening pribadi. Dia harus rekening cabur. Nah, kebetulan ketua cabur futsal daerah kami adalah oknum anggota dewan juga bang. Kami temui, kan rekening AFD ini sudah tidak aktif nih, harus diaktifkan. Dan yang bisa mengaktifkannya cuma ketua dan sekretaris. Orang dua ini langsung. Kami meminta, Pak, kami ini ada masalah. Turnamen kemarin, reward belum cair. Dan ini ada bantuan sedikit dari KONI. Tapi KONI tidak bisa transfer ke rekening pribadi, harus ke rekening cabur. Tolong meluangkan waktu untuk mengaktifkan rekening ini. Ya awalnya beliau cuman iya. Oh tapi saya ada kunjungan kerja nanti. Mungkin awal bulan 9 lah saya aktifkan. Kami tunggu 1 bulan. Waktu beliau selesai kunjungan kerja, kami tunggu seminggu belum ada kabar, 2 minggu belum ada kabar. Kami chat, kami DM tidak dibalas. Kami komen di IG beliau tidak dibalas. Kami coba chat juga orang terdekat beliau, tidak dibalas. Bahkan bang, ini bang yang buat kami kecewa itu bang, apa orang terdekat beliau ini pernah nelpon bang, si oknum anggota dewan ini tadi pernah nelpon di depan beliau. Dia bilang,
proposal itu tidak masuk ke KONI, dia bilang. Padahal KONI itu tinggal minta aktifkan rekening. Terus nada beliau ini sudah tinggi bang. Kalau tidak, suruh dia saja itu yang aktifin rekening, yang ngurusin rekening AFD. Suruh dia saja. Nadanya sudah tinggi bang di PN itu. Dan PN-nya sekarang masih ada di HP saya, masih saya simpan bang. Terus kami ini, Pak, maksud saya, kami ini tidak meminta dana kepada Bapak loh. Kami ini cuma minta tolong untuk mengaktifkan rekening saja. Kami tidak minta bantuan dana ke Bapak. Kami tidak minta apa ke Bapak, cuma minta waktu Bapak. Bapak konker bisa 1 bulan, 2 bulan, tapi kok untuk mengaktifkan rekening saya tidak bisa, Pak. Jadi kami ini benar-benar tidak ada dukungan lagi dari pemerintah. Ya termasuk dari oknum ini, Bang. Tidak ada lagi, Bang. Jadi rasa kecewa kami sebenarnya di sini itu, Bang, yang paling membuat saya kecewa. Tim yang juara ini, Bang, yang juara 1, 2, 3 ini bukan orang lain, Bang. Semuanya orang yang sudah kenal saya sejak lama. Bahkan ada yang kenal dari tahun 2016. Dan tidak ada catatan kami itu selek, Bang. Tapi karena kejadian ini, kami selek, Bang. Oh. Yang saya lebih sakit itu, Bang, tim yang juara 1 itu semua senior saya, Bang. Di sana ada kakak yang saya anggap sebagai kakak kandung saya. Yang juara 2 itu ada kakak angkat dan saudara angkat saya. Yang juara 3 itu ada teman lama saya. Semuanya orang-orang terdekat saya, Bang. Dan hubungan kami harus retak, Bang, gara-gara ini. Ya mereka tidak tahu menau, uang itu harus keluar. Sedangkan kami bingung, Bang. Kami minta bantuan kepada pemerintah. Kami minta bantuan kepada bupati, jawaban beliau seperti itu. Beliau lepas tangan. Kalau beliau berpikir turnamen itu kan kalian yang buat. Turnamen itu kan atas dasar ide kalian. Bukan saya yang minta. Memang benar, Bang. Tapi saya jelaskan lagi, saya ingin mendukung program Bapak. Bagaimana Bapak bisa menyantuni atlet berprestasi kalau Bapak tidak memberikan wadah? Berarti kan itu bullshit, omong kosong, Bang. Jadi saya kira kekecewaan saya sampai di sini, Bang, kepada beliau. Terus saya ada rasa tanggung jawab lah kepada masyarakat. Saya yang saya yang tim pemenangan beliau yang sudah berjuang mati-matian saja untuk beliau, dan saya meminta bantuan tidak dikasih, Bang. Jawab beliau bahkan mengecewakan kami. Dan perlu digarisbawahi, Bang, saya itu tidak pernah meminta untuk hal pribadi saya. Saya tidak meminta untuk keuntungan pribadi saya, Bang. Bahkan, Bang, dari beliau pertama dilantik sampai sekarang tidak pernah saya chat orang terdekat beliau untuk mengatakan, Bang, tolong dong chat Pak Bupati, masukin saya kerja. Bang, tolong dong chat Pak Bupati, masukin saya di proyek beliau yang ini, misalnya, Bang. Misalnya. Belum pernah, Bang. Cuma 1 kali ini saya minta tolong, Bang. Dan ini juga untuk menyelamatkan nama beliau, Bang. Karena turnamen ini turnamen Bupati Cup. Otomatis masyarakat itu tahu Bupati, Bang. Jadi Bupati. Nah, pernah waktu itu, Bang, sekitar 1 atau 2 minggu setelah turnamen, kan ada salah satu akun IG Pemda tersebut memposting kalau beliau ini lagi menghadiri juga acara yang sama, yang judulnya sama tapi sepak bola. Jadi yang para tim juara ini kan menyerang di akun itu. Nah, jadi orang-orang Pemda itu banyak nelpon, Bang. Dek, kenapa sih semua orang nyerang akun ini? Kenapa sih? Ya saya jelaskan. Saya tidak bisa menghalangi mereka. Saya tidak bisa melarang mereka. Tapi kan Pemda sudah memberikan bantuan kepada kalian. Pemda bahkan memberi bantuan 10 juta, dia bilang, Bang. Terus saya kan nanya lagi dan saya pertegas lagi. Maaf, Bang, saya bilang. Berapa Pemda memberi bantuan? 10 juta, dia bilang. Maaf, Bang, berapa? Saya ulangi sampai 3 kali, Bang. 10 juta, dia bilang. Terus saya jelaskan, Bang, uang yang dari Pemda itu nyampe ke tangan saya itu cuma 5 juta, Bang. Cuma 5 juta. Dan yang memberikan uang itu minta kwitansi. Iya, beliau minta kwitansi, tapi cukup kwitansi itu ditandatangani dan dikasih cap. Oh, Begitu saya bilang. kotor banget ya. Bang. Jadi terus banyak lah, Bang, bukan cuma 1. Ada lagi ajudan beliau itu yang nelpon langsung teman saya. Ini waktu posisi
akun IG Pemda diserang ya bang, banyak yang nelpon kami. Ada yang dari ajudan beliau, siapa-siapa yang panitia, tolong catat nama-nama panitia. Pokoknya tidak tahu menahu, nama bupati jangan sampai terbawa-bawa, nama bupati jangan sampai rusak. Mereka tuh nelpon cuma untuk menyelamatkan nama bupati, tidak memberikan solusi untuk kami. Cuman bisa menekan nama bupati jangan sampai ini, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Cuma mementingkan nama bupati. Itu bang. Yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat banyak, ayolah kalian bukalah mata kalian semua. Ini bukan saya, ini bukan cuma saya yang kecewa dengan beliau. Bahkan yang seperti saya sampaikan tadi bang, ada tim beliau itu yang sampai ditutup. Dan beliau juga kecewa. Tidak tahu masalahnya apa bang. Tapi yang untuk speak up ini mungkin hanya saya bang. Tapi mungkin setelah saya speak up nanti akan ada lagi lebih banyak dari teman-teman saya yang dikecewakan ini speak up bang. Seperti itu bang. Terus mengenai kekecewaan juga mungkin bang, dari beliau ini sangat kami banggakan pada saat kami mendukung beliau bang. Termasuk di tongkrongan itu saya selalu membanggakan beliau. Kalau paslon ini menang, kalian enak loh. Kita yang anak-anak muda ini enak loh. Apa enaknya? Kita akan diberi wadah dan pendapat kita akan didengar. Kita yang hobi futsal akan diberi wadah, kita yang hobi ini akan diberi wadah. Jadi kita anak muda ini tidak menjadi penonton di negeri kita sendiri. Gitu bang. Tapi nyatanya waktu beliau jadi semua itu tidak ada bang, tidak ada kepedulian bang. Termasuk waktu, maaf ini bang, saya bergeser sedikit. Pada waktu sebelum 100 hari program kerja beliau, ada PDAM itu menaikkan 100% tarif bang. Dan mayoritas seluruh masyarakat itu marah. Mereka protes, tapi protesnya mereka ini bang di sosial media salah satu wilayah di sosial media salah satu kabupaten ini bang. Protes mereka, banyak lah yang protes bang. Tapi ada juga sebagian dari senior kami, teman-teman masyarakat yang turun langsung ke jalan untuk menyuarakan protes. Dan di saat seluruh masyarakat protes ini, tidak lama dari situ, sekitar 1 mingguan kurang lebih, beliau ini datang ke kantor PDAM untuk melakukan rapat kerja. Dan keputusan yang diambil beliau ini mendukung 100% keputusan PDAM untuk menaikkan air minum, air ledeng, mohon maaf, salah. Untuk menaikkan air PDAM. Dan sampai sekarang bang, masih banyak senior kami ini yang mengusahakan bagaimana PDAM ini bisa turun bang. Jangan 100% ini, karena menurut mereka ini membebani masyarakat bang. Itu yang pertama. Terus adanya, mungkin ini lebih sensitif lagi ya bang, masalah anggaran bang, masalah anggaran yang tidak terlalu terbuka, seperti yang masih saya pertanyakan itu bang. Masalah sebenarnya ini masalah waktu beliau ini masih menjadi pejabat, belum menjadi bupati. Masalah dana TDF bang, masalah dana TDF. Jadi saya itu membaca di salah satu media ada media Sumsel bang. Anggota dewan ini menganggap adanya mensrea atau niat buruk pemerintah daerah ini untuk memainkan dana TDF ini bang. Dana TDF ini yang dikeluarkan ada sekitar 72 miliar bang. 72 miliar ini, dan berdasarkan laporan dari beliau, dana ini dipakai untuk membayar hutang-hutang dinas, misalnya dinas ini, dinas itu. Tapi yang jadi masalah, beliau ini baru melapor setelah dana ini dipakai, baru melapor ke anggota dewan setelah dana ini dipakai. Memang mekanismenya dana TDF ini, untuk menurunkan dana TDF ini tidak harus melalui rapat paripurna bang. Tapi yang perlu kita ketahui bang, setiap 1% pun uang negara yang keluar dari kas negara itu wajib dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan. Dalam hal ini dilaporkan kepada siapa? Ya masyarakat telah menunjuk anggota dewan. Jadi lapor ke anggota dewan. Dan juga mungkin beliau juga sudah melapor ke anggota dewan.
Tapi apakah laporan yang diberikan beliau itu benar atau fiktif, kita tidak tahu, Bang. Dan untuk semua masyarakat, yang perlu saya tegaskan lagi, di tahun 2025 ini ada yang namanya DBH, dana bagi hasil yang akan cair. Jadi DBH itu sebenarnya buku ini dapat sekitar 93 atau 95 miliar, Bang. 40 miliarnya sudah ditransfer di tahun 2023, Bang. Nah, dan sisa sekitar 55 miliarnya akan ditransfer di tahun ini, Bang. Di tahun 2025 ini. Nah, dan kami masyarakat menghimbau agar pemerintah bisa menggunakan uang ini sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, Bang. Dan juga masyarakat, saya kira boleh mempertanyakan dana ini dipakai untuk apa, dana ini nanti dihabiskan untuk apa, dan manfaatnya untuk masyarakat apa. Saya rasa masyarakat boleh mempertanyakan itu, Bang. Dan itu nggak ada sama sekali. Kalau untuk sekarang belum terrealisasi lah, Bang. Khusus untuk dana DBH ini ya, Bang, dana bagi hasil ini. Tapi yang ingin saya tegaskan lagi untuk masyarakat Oku, DBH ini akan cair 2025 dan tolong dikawal bersama-sama. Nah, Bang, kalau kita kembali ke bulan belakang yang kejadian di Pati. Ya. Nah, di kejadian di Pati itu kan sebenarnya kemarahan masyarakat itu datang pada saat Bupati Pati itu menaikkan pajak 250%. Dan ada masyarakat yang mengancam ingin demo, beliau ini menantang, ayo demo. Nah, sebenarnya, Bang, kejadian di sini menurut saya, Bang, sama bahkan lebih parah daripada di Pati ini, Bang. Tapi beliau ini, oknum ini bermainnya lebih santai, Bang. Beliau ini lebih santai main, dan kurang pedulinya masyarakat terhadap hal-hal yang seperti ini membuat mereka ini senang, Bang. Kurangnya peduli beliau, karena masyarakat di tempat kami itu, Bang, lebih cenderung melihat jalan bagus berarti tidak ada, sudah seneng Ya. jalan bagus udah seneng. Padahal seharusnya lebih dari itu Nah, yang padahal harus keluar. iya, Bang. Padahal lebih dari itu. Dan kita lihat juga kabupaten kami ini selama 10 tahun ke belakang cuman itu aja, tidak ada perubahan, Bang. Paling kalau ada perbaikan dikit jembatan dicat, Bang. Tiap tahun nanti diganti warna, paling itu, Bang. Dan masyarakat sudah senang. Wah, jembatan sekarang udah warna merah ya. Wah, jembatan sekarang udah ada lampu ya. Paling itu, Bang. Padahal kalau masyarakat ini mau mempertanyakan itu banyak, Bang. Seperti dana APBN dikemanakan, dana ini dikemanakan, wajib lah menurut saya. Apalagi untuk masyarakatku yang sudah bekerja siang malam dan mereka membayar pajak, mereka ini menurut saya wajib mempertanyakan kemana sih uang pajak yang kami bayar, apa sih manfaatnya untuk kami. Sebenarnya mereka wajib, Bang. Dan ditambah lagi, Bang, maraknya kasus korupsi yang terjadi di kabupaten kami ini sekarang, Bang. Enggak di situ juga sih sebenarnya. Memang banyak. Di mana-mana ya. Tapi di tempat kami ini, Bang, dalam 1 tahun ini sudah wow, Bang. Belum nyampe 1 tahun sih sebenarnya, Bang. Sudah wow, belum nyampe 1 tahun ini. Seperti di awal-awal bukan di awal tahun. Ya, di awal tahun, Bang. Waktu bulan puasa ya, Bang. Ada beberapa oknum anggota DPR, Bang. 3 atau 4 kalau tidak salah, yang korupsi berjemaah. Yang di dalamnya oknum anggota dewan, oknum dinas PUPR, oknum kontraktor. Jadi total yang kena OTT itu ada 6 atau 7 orang, Bang. Dan diduga kuat ada keterlibatan PJ pada saat itu, Bang. Ada campur tangan PJ pada saat itu, Bang. Dan waktu di konferensi pers KPK RI itu menanyakan hasil BAP mereka, hasil keterangan dari saksi yang mengatakan kalau ada bos inisial T itu meminta uang 300 juta untuk membayar saksi di Mahkamah Konstitusi. Dan uang 300 juta itu diambil oleh ajudan beliau, tapi tidak disebut ajudan siapa, dan cuman disebut inisial. Dan juga konversi pers KPK mengatakan kalau besaran pokir ini itu ditentukan oleh pejabat tinggi pada saat itu, yang dalam hal ini adalah PJ pada waktu itu, yang kebetulan sekarang sudah menjabat bupati, Pak. Jadi begitu, Pak. Dan beliau juga sering dipanggil menjadi saksi
di apa korupsi dana pokir ini. Dan di keterangan beliau itu yang terakhir, beliau itu mengatakan tidak tahu, Bang. Tidak tahu adanya pokir lah segala macam. Bahkan beliau ini menganggap saya juga baru tahu kalau ada keterlambatan pembayaran ini setelah banyak kontraktor yang protes, dia bilang. Lalu saya hubungi pihak terkait untuk cepat membayar. Dia bilang di persidangan terakhir, Bang. Terus yang saya ingin komentar itu beliau ini bilang tidak tahu, Bang. Tidak tahu adanya pokir. Padahal di keterangan KPK sebelumnya, KPK ini bilang kalau besarnya pokok poker itu ditentukan oleh pejabat pada saat itu. Tapi beliau di persidangan terakhir yang menjadi saksi, beliau menjawab tidak tahu adanya pokir lah segala macam lah itu, Bang. Jadi banyak lah, Bang, yang mungkin banyak lagi lah yang sebenarnya mungkin saya speak up, tapi mungkin untuk saat ini ya belum berani, Bang, masih apa ngerem lah, Bang. Soalnya juga anak saya masih kecil, Bang. Oh, Iya, Bang. Jadi masih agak direm-rem lah, Bang, sekarang, Bang. Ya, gitu aja sih, Bang, sebenarnya, Bang. oke. Nah, tapi Bang Agung ya, Bang Agung. Ini Bang Agung jauh-jauh dari Sumatera Selatan ke sini ingin speak up. Iya, Nah, Bang. pasti dari keinginan speak up-nya ini beralaskan supaya apa? Supaya didengar oleh pemerintah kah? Atau didengar sama KPK kah? Atau yang lainnya nih? Harapannya? Iya, Bang. Harapan saya, Bang, yang pertama itu menyadarkan masyarakat, Bang. Kalau masyarakat ini yang pertama boleh kita sama-sama mendukung, sama-sama mengawasi pemerintahan beliau ini selama periode ini. Kita sama-sama mengawasi, kita sama-sama mengawal, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga berharap didengar oleh pihak-pihak terkait, Bang. Dan tidak heran lagi, Bang, kalau masyarakat di tempat kami itu berasumsi liar, Bang, tentang oknum bupati kami ini, Bang. Makanya kami minta kepada pihak-pihak terkait, tolong kalau ada pemeriksaan, periksalah secara transparan dan terbuka. Dan kan KPK ini independen, Bang. Jangan sampailah ada intervensi dari orang lain misalnya atau dari institusi lain. Jangan sampailah. Itu sih, Bang, kalau harapan saya, Bang. Berarti yang selama ini ya keinginan Bang Agung dan tim sesnya si oknum bupati ini inginnya ya keinginan dari tim sesnya ini kayak karena program unggulan si bupati ini tadi kan bakal mensejahterakan atlet ya, tentunya berhubungan dengan kayak yang program dari tim sesnya oknum ini seperti ya apa voli, bola dan lain-lain yang itu didukung gitu ya sama si oknum ini. Tetapi nyatanya ini tidak nol. Tong kosong nyaring bunyinya. Omong gitu besar, ya. Pak. Omong besar. Tapi saya penasaran juga ya sama tim ses ya. Iya, Bang. Dari dulu saya memang nggak mau sih terlibat dengan politik ya. Iya, Bang. Kayak milih ini milih itu atau segala macamnya ya, karena itu yang saya takutkan. Jadi banyak sekali sekarang ini kayak ya itu tadi ya tim ses ya. Nah, tim sesnya ini saya sebentar, saya juga agak ngerem nih. Iya, Bang. Soalnya kita berbicara tentang politik ini ngeri-ngeri sedap Iya, ya, Bang ya. Apalagi kalau ada orang besar di belakang ya, Bang. Iya. Jadi memang awalnya ini emang nggak sadar nggak sih kalau misalkan wah ini gua ini nantinya bakal hianati bakal atau dikecewakan. Iya, dikecewakan. Paling gua ini cuma jadi apa ya, cucungu kambing hitam atau apa kayak gitu ya. Boneka untuk mereka biar menduduki kursi jabatannya. Iya, iya. Awalnya sih tidak ada sih, Bang, pikiran seperti itu. Benar-benar tulus. Benar-benar tulus. Soalnya program unggulan beliau itu juga sangat berpihak ke masyarakat, seperti memberikan seragam sekolah gratis kepada
siswa baru, membelikan satu desa satu ambulan, memberikan WiFi gratis kepada satu desa. Itu bang. Tapi bang, selama hampir 1 tahun ini belum ada program unggulan ini yang berjalan bang. Belum ada yang berjalan bang, program unggulan ini. Belum kali. Mungkin atau mungkin nanti setelah 4 tahun beliau menjabat kan baru dijalankan baru. kan. Biasanya kan gitu. Iya bang, untuk modal kampanye lagi di periode kedua bang, mungkin bang, kebanyakan seperti itu bang. Iya, biasanya gitu. Sama sih Bang ya, Iya, sebenarnya nggak di daerah Bang Agung juga ya. Di daerah tempat saya juga seperti itu juga sebenarnya. Jalan bertahun-tahun tahu sendiri lah ya, Lampung seperti apa ya, viral karena jalanan yang rusak. Nah, di situ aja kita sebenarnya udah mengetahui kalau uang yang mengalir, yang dikucurkan dari Iya. pemerintah itu kemana nih jatuhnya, ke kantong kah? Dan kita juga wajib ya berprasangka, ya curiga gitu, Iya. karena ada anggota dewannya, ada bupatinya, ada gubernurnya, tetapi kenapa ini jalannya nih kok nggak mulus-mulus gitu? Padahal udah bertahun-tahun ya bang. Kan padahal udah bertahun-tahun. Nah, apakah kalau asumsi liar saya asumsi liar saya ya, seperti yang Bang Agung tadi katanya dikasih 10 juta, tapi yang diterima hanya 5 juta. Terus itu juga minta cek kosong, Iya, bukan cek kosong, kwitansi kosong. yang udah ditandatanganin, yang udah dicap. Nah, ada kemungkinan itu. Ya bukan ada kemungkinan, udah pasti kemungkinan. Iya, udah pasti kemungkinan bang. Itu ya buat dia lah, Iya, gitu buat ya. Jadi mungkin nih dari gubernur itu kan ya turun temurun gitu ya, Iya. ya kayaknya ya kalau apa namanya Ngikutin atasannya bang. dana yang cair itu ya, Iya. ikut atasan ya. Ikut atasan. Turun dulu nih misalnya ke gubernur. Iya. Dari gubernur mungkin ya ada potongan-potongan lain lah, taruhlah pajak lah kita, Iya. biar halus lah bang ya. Ya, jangan terlalu. Iya. Dari gubernur turun ke bupati, dari bupati nanti ada potongan lagi nih, turun lagi lah ke perangkat-perangkat di bawahnya ini. Jadi ada turun ke camat, lurah, turun lagi ke RT, RW, itu udah dipangkas-pangkas Iya. semua. Tapi ini kan cuma asumsi kita Asumsi, kan bang, cuma asumsi. iya. Sekali lagi menegaskan cuma asumsi. Tapi mayoritas pemerintah kita baik sebenarnya bang. Iya. Pemerintah yang lain. Memiskinkan. Iya, baik memiskinkan bang. Baik untuk keluarga mereka bang. Baik iya. Untuk keluarga mereka, baik untuk kepentingan mereka. Itu bang. Iya benar ya. Iya bang. Dan sebenarnya bang, kenapa sih nah sekali lagi saya bahas lagi yang masalah dana DBH ini bang. Kenapa masyarakat ini harus mengawasi DBH ini? Kalau seandainya DBH ini tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah kabupaten, wajib untuk mengawasi bang, biar kita tahu kemana sih uang sumber daya kabupatenku ini pergi. Ada tidak sih untuk mensejahterakan kita, keuntungan untuk kita apa bang? Kalau seandainya uang ini udah turun nih, dampaknya untuk masyarakat nggak ada bang. Nah, uang ini yang perlu kami tanyakan, dampaknya untuk siapa, uang ini larinya kemana, dan yang berdampak baik dari uang ini siapa saja bang. Mungkin itu juga perlu dipertanyakan. Makanya maksud saya membuka mata masyarakat. Ayolah, kalau kita memang sayang dengan kabupaten kita, mari kawal sama-sama. Sebenarnya dana yang turun ke kabupaten itu bukan cuma APBD, tapi ada lagi dana-dana lain seperti DBH atau dana-dana lain lah bang. Itu, bang. Ternyata banyak banget Banyak dana itu banyak ya. dana itu bang. Dan kita yang orang-orang awam ya, orang yang nggak ada, yang orang awam, ada yang orang nggak mau peduli, Nah, nggak itu, mau Bang. pusing gitu Nggak kan. mau pusing. Udahlah biarinlah dia yang dosa, dia yang makannya gitu. Nah itu Nah, bang. itu kebanyakan orang-orang kita ya, orang-orang di daerah lah kayak gitu. Atau nggak ada orang daerah sih, orang kota juga kayak mungkin di sini ya udah ya udah deh, nggak mau peduli kayak gitu Nggak peduli, ya. Bang. Iya. Artinya itu yang bikin si oknum-oknum ini kesenangan. Nah kesenangan bang. Mereka Iya. merasa memang ketidakpedulian masyarakat itu memang itu yang diinginkan oleh oknum-oknum ini bang.
Padahal kalau masyarakat ini berpikir, kan banyak ini masyarakat yang berpikir setiap pemilihan, terserahlah siapa yang memimpin. Toh kalau kita lapar juga kita harus cari makan sendiri. Iya, Nah, berpikir banyak berpikir. memang kalau lapar cari makan sendiri. Tapi secara tidak langsung kebijakan nanti yang akan beliau buat itu berdampak langsung kepada kita. Seperti contohnya tadi, Bang. PDM dinaikkan 100%, yang tadinya cuma 121 bulan menjadi 241 bulan. Itu kan sudah mengurangi dapur loh, sudah mengurangi uang dapur itu. Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya nanti. Belum nanti uang uang gaji kalian dipotong untuk pajak misalnya, jalan masih jebol. Itu, Bang. Jadi masyarakat itu sebenarnya harus membuka lah mata. Memang kalau siapapun yang memimpin kita makan harus mencari uang, ya memang benar. Tapi kebijakan nanti yang beliau buat itu akan berpengaruh besar untuk kita, berdampak besar langsung kepada kita, Bang. Kebijakan yang akan dibuat oleh beliau-beliau ini. Iya, harus jeli ya, teman-teman. Kita juga harus kritis dengan hal-hal seperti itu. Jangan kita jadi wayang aja, Iya, jangan Bang. jadi boneka aja yang mau dipermainkan. Nanti kalau misalnya udah agak-agak dicurigain, dia baru menggelontorkan beberapa gitu kan. Oh, ada. Nah, begitu berikutnya. Iya, itu, Bang. permainan Itu, permainan Bang. kotornya orang-orang di sana ya, Iya, di sana, Bang. gitu. Aduh. Pokoknya kotor banget lah. Kayak mungkin iya, kalau di pasar ya, kalau disamakan dengan pasar ya, pasar itu kan tempat yang paling kotor, tempat yang paling banyak apa ya, banyak seton nirojimnya Iya, gitu. Bang. Banyak yang apa namanya, kecurangan dan lain-lain, banyak banget di pasar itu ya. Terus nggak ubahnya sama kayak di kursi pemerintahan juga. Bahkan lebih, Bang. Lebih kotor lagi lah. Lebih kotor lagi ya, sampai ya memperkaya. Iya, Kayak gitu lah aduh. ya. Tapi keren loh Bang Agung ya. Ini bela-bela, dia membela hak dan kewajibannya sebagai warga negara gitu, sebagai masyarakat yang ingin tahu larinya uang itu kemana, dan ingin juga program-programnya. Bukan program Bang Agung sebenarnya, program si Bupati ini dia dukung, tetapi setelah didukung dianya kabur kemana gitu, nggak ngasih dukungan, nggak ngasih support. Iya, nggak ngasih support. Berharap. Kasihan banget sih Bang. Ini ini kan kalian yang buat. Beliau ini Kata kan dia. menurut beliau kan, ini kan kalian yang buat. Kok saya yang harus membayar? Mungkin kan menurut beliau. Padahal kalau saya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau itu, saya itu ingin mengatakan simpel, Pak, ini salah satu program unggulan Bapak loh. Untuk Bapak sudah bagus program Bapak nih, mau ngasih untuk atlet lah, ngasih apalah untuk atlet. Ada juga di program unggulan beliau tuh ingin mengumrohkan atlet yang berprestasi, ingin memberikan umroh kepada atlet yang berprestasi. Lalu bagaimana kabupaten ini punya atlet yang berprestasi, Bang, kalau mereka ini tidak diberi wadah? Makanya, Bang, dari dulu sampai sekarang, Bang, ini saya berbicara tentang atlet, soalnya saya pernah ikut Popda pencak silat sama atlet futsal ya, Bang. Makanya dari dulu, Bang, yang saya tahu itu atlet pencak silat di kabupaten kami itu banyak yang bagus, Bang. Banyak yang bagus. Tapi mereka lebih memilih mendukung kabupaten lain, Bang. Karena di kabupaten lain mereka lebih dihargai. Contoh dulu ada senior saya, Bang. Beliau lebih mendukung Kabupaten Lahat atau Linggau pada saat itu, Bang. Pada waktu Pemprov. Karena di kabupaten lain mereka dihargai, sedangkan di kabupaten tempat beliau lahir, beliau tidak dihargai, para atlet-atlet ini. Dari ya mungkin segala macam memang tidak dihargai lah. Tapi Bang Agung nggak selain ngubungin saya, ada ngubungin di tempat lain di mana? Ada lagi? Nggak ada? Ada, Bang, ada. Kemarin menghubung ini nggak apa-apa disebut, Bang. Nggak apa-apa. Kemarin sempat menghubungi Bang Peri Irwandi. Oke. Beruron? Belum.
Belum. Oh iya, baru terpikir bang. Broron yang lebih, kalau menurut Iya. saya lebih spek lebih Iya, masalah bagus ini kan di lebih masalah masuk ini, kan bang. lebih masuk Iya iya benar bang. gitu. Ya mungkin nanti secepatnya biar juga bisa apa konsultasi lah masalah politik ini, apa sih yang boleh kita speak up, apa yang tidak boleh kan mungkin. Iya, nggak kepikir, baru kepikiran juga sih bang. Iya, Boron bang. Broron. Tadi sempat ini juga kan, kepikiran sama saya, oh ini kayaknya masuk di Iya bang. Broron deh. Seperti saya followernya Broron juga soalnya. Saya senang dengan apa? Iya bang. Dengan aksi-aksinya yang menantang. Iya, saya Gitu. juga mengikuti bang. Saya juga Hmm, mengikuti. Oke, ya coba aja nanti mungkin DM. Kalau Iya bang. misalkan DM-nya yang sekali sampai, mungkin agak dipanjangin aja kata-katanya. Biasanya ada kan kalau orang-orang udah yang followernya udah banyak, mereka cuma mengizinkan D, Sa- satu DM sekali Oh, masuk. Nah, jadi kita udah kirim DM nih. Berikutnya kalau belum dibalas tuh kita udah nggak bisa lagi tuh. oh, Jadi kita iya harus iya. bikin kesempatan memperkenalkan diri langsung panjang di bawahnya itu. Gitu. Oh, iya bang. Ya, mudah-mudahan nanti ya ke situ dan keinginannya tercapai. Terus harapannya juga bisa tercapai dan dituruti juga ya. Iya bang. Dan kalau memang si oknum ini dia terlibat dalam skandal ya mega koruptor, mega korupsi atau mega lainnya, mega mustika mungkin. Ya, Bisa bisa lah diusut-usut kembali kan bang, iya. lebih secara transparan kan. Tuh. Tapi saya rasa sih kalau ada orang kuat di belakangnya susah juga bang. Nanti share aja Iya videonya ke mungkin ke warga-warga masyarakat di iya bang. sana. Jadi biar mereka lebih paham lagi ya. Terus jadi nanti kemungkinan besar ya karena ini kita obrolannya ini boleh dibilang pinggir jurang ya. Iya pinggir jalan bang. Pinggir jurang, obrolan sensitif tentang gimana pemerintahan ini ya. Jadi kemungkinan besar ya yang saya kalau saya pengen ngomong dipastikan nanti bakal banyak ini akun-akun buzzer yang bakal menyerang di kolom komentar Pasti bang. gitu ya. Ya Bang Agungnya mungkin udah siap nggak siap harus siap nih. Tapi kalau misalkan eh, Bang Agung masa bodoh cuek ya udah abaikan aja itu komentar-komentar dari para buzzer-buzzer Iya. itu. Biasanya seperti itu. Dulu pengalaman saya juga pernah ngangkat ngangkat apa ya dulu podcast. Saya podcastnya itu bareng salah satu pemilik brand outdoor lah di Indonesia nih ya. Cukup besar brandnya, udah terkenal lah gitu. Terus dia itu kesal sama waktu acara apa dulu ya mantan presiden Jokowi itu ngadain camping lah kayak gitu ya. Tapi yang dipakai ini tenda merek luar gitu. Kok padahal beliau sendiri ini pengennya mengedepankan produk-produk unggulan Indonesia Iya gitu. iya Nah, bang. si owner brand outdoor ini dia tuh sebenarnya dia pro Jokowi juga. Dia kekecewaannya itu dia pengen menyampaikan itu kenapa ini nggak ada brand lokal yang dipakai dalam Iya. acara itu. Malah yang dipakai brand luar, brand mana ya? Kue cuak namanya tuh. Iya, itu dia kecewa di situ aja sebenarnya. Itu banyak yang akun buzzer itu langsung nyerang. Enggak saya, enggak si apa namanya si owner brand ini diserang dengan komentar-komentar bla bla panjang lah. Akhirnya cukup sehari aja saya tayangkan itu, besoknya saya hapus Di di channel YouTube ini. Gitu. Tapi kalau dari situ sih
Kalau sekarang sih saya udah nggak bakal saya hapus. Ya udah, ya mau komentar silahkan gitu kan. Toh mungkin Bang Agung ini ingin menyuarakan isi hatinya saja. Silahkan akun-akun buzzer yang mau Nyerang. menyerang ya silahkan aja ya. Minum dulu, Bang. Ya silahkan Bang Agung diminum jauh-jauh dari Palembang Sumatera Selatan, masa nggak minum? Iya, Bang. Bang Agung ada lagi nggak yang mau ditambahkan nih? Mumpung masih di sini, biar nggak ada penyesalan pulang ke sana nanti kok. Oh iya, ada yang belum disampaikan. Oh iya, ada unek-unek yang belum iya, Bang. saya bicarakan gitu. Banyak sih, Bang, sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Bang. Tapi kembali lagi, Bang, saya belum berani speak up lebih jauh. Mungkin untuk sementara ini cukup Segitu ini aja nanti dulu dulu, ya. Bang. Ya. Nanti kalau misalkan udah banyak apa namanya bukti-bukti dan lain-lainnya gitu ya. Oke, di sini juga kita tanpa menyudutkan satu pihak ya. Ya namanya ngobrol ini itu tadi Bang, ya, serem sih serem. Iya, serem, Bang. Lebih serem dari horor ya, Bang. Iya. Oke, kalau nggak ada Iya, Bang Agung, mungkin ada yang mau ditambahkan pesan-pesannya mungkin ke penonton atau ke masyarakat di daerah sana, silahkan sebelum kita tutup. Menurut saya sih untuk yang baru mau mengenal politik, yang memulai dari tim ses, pesan saya jangan terlalu loyal. Karena politik itu menurut saya hanya untuk antar dua kepentingan, di mana dua orang atau dua organisasi atau dua kelompok sama-sama mendapat kepentingan itu terjadi politik. Yang namanya politik itu untuk kebaikan masyarakat loh. Politik itu untuk ini loh. Itu bullshit, omong kosong semua. Jadi menurut saya jangan terlalu loyal lah. Kalau bisa cari kerjaan lain Cari lah. kerjaan lain lah. Ya. Jangan jadi tim ses ya. Ya, iya, Bang. Hala galak gawi bange. Iya. Jadi hala Ya, galak Bang, gawi hala bange. galak Udah gitu ya. Kebetulan Bang Agung ini kita sama-sama dari Batu Dari Batu Raja Raja. juga ya. Tadi nggak dari mana? Dari Batu. Lah sama. Bapak saya juga orang Batu Raja gitu. Kaget. Oke, Bang Agung, Oke, terima Bang. kasih buat waktunya. Semoga semuanya berjalan lancar. Perjalanannya juga nanti ke Sumatera lancar juga. Dan oknum bupatinya cepat disadarkan. Ya, disadarkan sama Allah ya. Ya. Mudah-mudahan amin. Ya ingat dosa. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Agung dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan curhatan kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Dan saya informasikan kepada teman-teman bahwa channel AJB atau Ale Jejak Backpacker kini sudah hadir di Spotify. Jangan lupa follow, aktifkan tanda lonceng, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.